Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Baik, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun masih pada masa pandemi ya. Kalian harus tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dengan berolahraga juga ya. Sebelum kita masuk ke materi yang ketiga ini, di pertemuan ketiga di semester genap, mari kita membaca doa terlebih dahulu, membaca basmalah. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mempelajari pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan ketiga ini silakan kalian buka LKS kalian terlebih dahulu biar kalian paham, nanti kalau mengerjakan juga paham, tidak bingung ya. Di halaman LKS ya, kalian itu di bab 2 tentang atletik ya. Jadi dalam atletik itu banyak sekali macam-macam atau cabang nomor perlombaannya. Jadi kenapa kadang atletik itu difokuskan di semua cabang ya. Ada namanya lari, dan lari sendiri itu ada macam-macam, banyak sekali ya. Jadi ada lari sprint jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari maraton atau biasa dinamakan lari jarak jauh ya. Kemudian yang kedua itu namanya di kategori lempar ya. Ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru ya, dan juga lempar apa itu ya. Oke, yang akan kita pelajari yaitu nanti tentang lompat jauh. Nah, lompat jauh itu apa sih, Pak? Nah, jadi gerakan untuk melambungkan tubuh ini ya, tubuh kalian itu sejauh-jauhnya, melompat dengan sejauh-jauhnya ya. Nah, karena untuk melompat yang sangat jauh itu membutuhkan latihan yang ekstra, jadi harus dipahami teknik-teknik dengan benar ya, kalau kalian ingin mendapat lompatan yang baik dan jauh ya. Kalau sekedar kalian melompat itu nanti tidak akan bisa maksimal ya. Sedangkan kalau kita membahas lapangannya dulu, ini sangat jauh sekali ya. Oke, yang pertama ya, untuk awalan ini ya, awalan sini ya, awalan di area sini ya, itu minimal 40 sampai 50 meter ya. Kenapa, Pak, sangat jauh? Nah, biar nanti hasilnya ketika kalian menolak itu nanti juga jauh ya. Biasanya itu kalau kadang kalian tidak menggunakan awalan dengan jauh, kalau kalian hanya ala kadarnya dari 1 meter 2 meter lari, nanti jatuh di area yang tidak diinginkan ya. Padahal ketika lompat jauh itu harus minimal 5 meter dan berapa itu untuk kategori masing-masing ya. Jadi untuk teknik dasar yang pertama yaitu teknik awalannya itu harus lari dengan secepat-cepatnya. Itu kunci pertama ya. Jadi kalau kuncinya itu kalian sudah menguasai ya, kalian sudah piawai, nanti kalian mudah dengan teknik yang selanjutnya. Itu yang pertama ya. Jadi kesalahan kadang yang kita sering lihat itu ketika dari awalan sini sudah lari cepat, kemudian ketika mau sampai papan tolakan ya, papan tolakan larinya dikurangi, speednya dikurangi, itu nanti juga salah. Nah, ya benar seperti apa, Pak? Nah, jadi mulai dari sini lari mulai pelan saja ya, pelan, kemudian tambah speednya ya. Jadi lari cepatnya dari awalan untuk hasil yang maksimal. Awalnya harus lari dengan secepat-cepatnya, tidak langkah loh ya, beda. Langkah panjang sama lari cepat beda. Oke ya, itu yang pertama kuncinya. Kemudian papan tolakan ya. Untuk papan tolakannya sendiri itu untuk batasnya sini ya, itu 1 meter ya. Jadi biasanya kalau kalian hanya lari 1 meter dari sini, nanti hasilnya tidak bisa sampai di sini, paling sampai sini ya. Tolak ya, itu tidak sampai ya. Jadi awalan dari sini harus keras, kemudian ketika menolakkan kaki ya, itu harus menggunakan satu kaki yang terkuat. Ingat-ingat. Nah, Pak, gimana sih cara membedakan kaki yang terkuat? Cara milihnya? Kan saya punya kaki 2. Nah,
Jika kalian bingung ya, ada tekniknya atau caranya ya. Jadi untuk caranya itu kalian pura-pura untuk seakan-akan ingin menjatuhkan badan ke depan ya. Dijatuhkan. Nah, kaki yang pertama jatuh di depan itu nanti kaki yang terkuat kalian ya. Contohnya seperti ini. Ketika kalian ingin menjatuhkan, nah ketika kalian pertama kaki yang jatuh ke depan itu kaki kanan, nah itulah nanti yang akan buat kalian tolakan, menumpu di papan tolakan ini ya. Itu harus dipahami. Ketika menolak pakai satu kaki yang terkuat, jangan dua kaki ya. Itu salah, nggak boleh ya. Dan kalau kalian menolak pakai dua kaki itu nanti diskualifikasi juga ya. Jadi ketika sudah lari dari sini kencang, kemudian menolak dengan satu kaki ya, satu kaki diinjakan ke sini ya, di area tolakan ini, dan meloncat pakai satu kaki yang terkuat. Nah kemudian Pak, biasanya kalau tidak bisa melompat, nah itu kakinya ketika sudah menolak dari sini ya, menolak itu kemudian ketika gerakan ketiga melayang itu kakinya harus diangkat ya. Kalau kalian nggak diangkat nanti jatuh di dekat sini ya, dekat kurang maksimal ya. Jadi ketika sudah lari kenceng ya, kemudian menolak, kemudian kakinya tidak diangkat, percuma saja ya, tidak akan maksimal. Nah kemudian tadi ketika tolakan pakai satu kaki, kemudian pendaratannya pakai berapa kaki ya, harus pakai dua kaki ya, dua, ingat-ingat dua. Jadi tidak boleh pakai pantat, tidak boleh pakai tangan, jadi harus pakai dua kaki untuk pendaratan di daerah bak pasir ini ya, sini. Oke, jadi ada 4 step, 4 langkah yang harus dikuasai ya. Di awalan, ketika menolak, melayang di udara, dan pendaratan ya. Oke, nah ketika tadi saya ulangi dari ini ya, tolakan ya. Nah ketika sudah menolak satu kaki, tak melompat, itu kakinya harus ditekuk ya. Itu untuk gaya-gayanya ada 3 ya. Terserah kalian untuk mau gaya straddle atau gaya berenang atau apa, itu terserah kalian ya. Ketika melompat, persiapan untuk pendaratan. Nah terkadang yang sering disalah atau salah itu ketika pendaratan pakai pantat atau tangan di belakang ya. Jadi tangan harus lurus ke depan ya, untuk menjaga keseimbangan. Nah kenapa harus begitu Pak? Nah karena apa? Karena ketika untuk penskoran penilaian untuk jarak jauhnya, itu jarak yang terdekat dari papan tolakan ya. Jika tubuh kalian misalkan ya anak, misalkan di sini ya, misalkan kalian jatuh di sini ya, ini kaki kalian ya, ini kaki, ingat-ingat ya, ini kaki. Kemudian ketika sudah jatuh, kaki sudah jatuh, kok tangan kalian berada di belakang, misalkan jatuh ya, pantatnya ataupun tangannya di belakang di sini. Nah maka yang dihitung di mana? Nah jadi jarak yang terdekat yaitu tangan. Nah makanya kenapa tangan harus di depan? Karena biar nanti kakinya yang paling dihitung di depan, seperti itu. Nah jadi ketika sudah melompat, tak jatuh di sini, kemudian kok jatuh, misalkan kok tubuh muda jatuh di sini ya, yang dihitung ditarik ke belakang sini ya, itu kuncinya ya. Yang harus dipahami seperti itu. Dan minimalnya untuk lapangannya dari garis ini yaitu 10 meter. Nah jarak seperti itu sangat jauh ya, paling kalau kalian 3 meter 4 meter itu sudah sangat sulit kalau kalian tidak menguasai teknik dengan baik dan benar ya. Jadi saya ulangi, untuk awalan harus lari dengan secepat-cepatnya ya. Biasanya kadang kalau sudah lari cepat buanter ya, nanti kalau sampai papan tolakan lambat, takut jatuh. Nah itu yang salah ya. Jadi lambat pelan dulu, kalem, terus semakin kencang, tak, kemudian pendaratan ya. Jadi semakin lari kencang ya gitu. Nah tolaknya satu kaki ya, lompat satu kaki kemudian loncat seperti itu ya. Yang dipahami itu anak-anak ya, yang paling penting ya, tolakan pakai satu kaki ya. Biasanya kesalahannya itu ketika lompat di sebelum papan tolakan. Ini papan tolakan ya, papan tolakan.
atau tumpuan, ya. Oke. Nah, ini kesalahan yang sering menjadikan kalian diskualifikasi, ya. Karena kalian itu hanya dibatasi setiap praktek itu atau lombaan itu hanya 3 kali kesempatan, ya. Jika kalian 3 kali kesempatan itu tidak maksimal, ya udah kalian diskualifikasi, gagal, ya. Oke, kesalahan yang pertama, kalian sudah lari dengan kencang di awalan, kemudian sebelum papan tolakan kalian sudah meloncat, set. Nah, itu diskualifikasi juga, salah, ya. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua, nah, kalian sudah lari dengan kencang, kemudian kaki kalian tolakan ini melebihi garis tolakan, misalnya kaki di sini. Nah, ini juga diskualifikasi, ya, karena jurinya ada 3 di awalan, di papan tolakan, dan juga untuk pengukur, ya. Jika kalian melewati garis tolakan ini, jadi juga ya. Jika pelompatan pertama melewati ini, nanti diulang 2 kali, ya. Jika lompatan ketiga masih salah, berarti diskualifikasi, ya. Biasanya itu dihitung per meternya, ya. Itu. Jadi yang pertama yang sangat sulit itu di papan tolakannya, ya. Kalau jarak ini nanti ketika kalian sudah latihan sering menring, ya. Tuh. Kemudian papan tolakan. Nah, biasanya kalau diskualifikasi kalian itu nanti kalau gagal itu akan diangkat bendera merah. Itu namanya diskualifikasi mengulang, ya. Jadi harus tepat. Yang tepat gimana Pak caranya? Nah, jadi harus di area papan tolakan ini harus tepat, ya. Tuh. Oke, untuk lapangannya seperti ini saya sudah jelaskan semuanya tadi dari awalan, tolakan, melayang di udara, dan juga di pendaratannya, ya. Kuncinya itu apa? Di fisik kalian, ya. Sering latihan seperti itu, ya. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini di mata pelajaran penjas di lompat jauh saya cukupkan. Saya akan kasih 5 soal, ya. Sangat mudah sekali soal-soalnya. Kalau kalian menonton videonya ya pasti nilai kalian bagus, ya. Oke, soal yang pertama. Teknik dasar awalan ketika akan lompat jauh yaitu A. Jongkok kemudian lari, B. Lari jarak jauh, C. Lari secepat-cepatnya, D. Kaki kanan berada di tempat. Oke. Kemudian soal nomor 2. Cara menentukan kaki terkuat untuk tolakan lompat jauh yaitu dengan cara A. Melompat tinggi, B. Menjatuhkan badan ke depan, C. Berlari secepat mungkin, D. Mengira-ngira kaki yang terkuat. Kemudian soal nomor 3. Ketika melakukan tolakan dalam lompat jauh yaitu dengan menggunakan A. Kaki kanan, B. Kaki kiri, C. Salah satu kaki yang terkuat, D ya, 2 kaki. Kemudian soal nomor 4. Kesalahan seorang pelompat ketika melakukan lompat jauh yaitu kesalahan-kesalahannya ya. A. Lari dengan cepat, B. Kaki melewati papan tolakan, C. Kaki lompat sebelum papan tolakan, D. Mendarat dengan 1 kaki. Soal yang terakhir nomor 5. Pendaratan yang digunakan ketika melompat jauh adalah A. Kedua kaki dengan lutut mengepir, B. Kedua kaki dengan lutut menyilang, C. Salah satu kaki yang terkuat, D. Kedua kaki dengan kaki lurus, ya. Itu soal yang harus kalian kerjakan, 5 soal, sangat mudah sekali. Kalau kalian menonton videonya dari awal pasti kalian bisa mengerjakan, ya. Nanti kelihatan ya dapat nilai 0, 20 itu nanti kelihatan, ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.